Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita tentang fikih talak. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang macam-macam iddah ya, dan kita katakan bahwasanya iddah itu ada 4 macam. Yang pertama adalah iddahnya wanita yang sedang hamil. Iddahnya adalah sampai dia melahirkan anaknya. Dan yang kedua adalah iddahnya istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Dan iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Dan yang ketiga adalah iddahnya wanita-wanita yang masih haid. Iddahnya adalah sampai 3 kali haid. Dan yang keempat adalah iddahnya wanita-wanita yang tidak haid. Apakah belum haid karena masih kecil, ataukah sudah tidak haid lagi karena faktor usia? Maka iddah mereka adalah selama 3 bulan. Dan juga pada pertemuan yang lalu kita menjelaskan hukum istri yang sudah ditalak namun dia masih dalam masa iddahnya. Dia masih memiliki hak dari suaminya karena pada dasarnya dia masih berstatus sebagai seorang istri. Dan hak mereka adalah, yang pertama, tidak boleh bagi suaminya untuk mengeluarkan istrinya yang dia talak dari rumahnya. Ya, dia tidak boleh mengusirnya dari rumahnya sampai habis masa iddahnya. Adapun ketika masih dalam masa iddah, maka istri ini dia berhak untuk tinggal di rumah suaminya. Nah, kemudian di antara hak yang lain adalah dia masih berhak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya. Dia masih berhak untuk mendapatkan nafkah pokok dari suaminya. Nah, nanti nafkah ini terputus ketika masa iddahnya sudah selesai. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan mengambil faidah dari ayat-ayat talak di dalam Al-Qur'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa ayat yang berbicara tentang masalah talak. Ada di dalam surah Al-Baqarah dan juga ada di dalam surah At-Talaq. Ya, bahkan ada satu surah, namanya surah itu adalah surah At-Talaq, surah talak. Yang menunjukkan bahwa perkara ini adalah perkara yang penting untuk diketahui ya hukum-hukumnya. Nah, sekarang kita akan mengambil beberapa faidah dari ayat-ayat talak yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala memulai penyebutan tema tentang masalah talak dalam surah Al-Baqarah ayat 226. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhurin fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Orang-orang yang mengila, istilah fikihnya adalah ila, mengila istri-istrinya, maka dia menunggu selama 4 bulan. Dan jika sudah sampai masa 4 bulan, maka fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in azamu talaqa fa innallaha samiun alim. Kalau sudah sampai 4 bulan, dia diberikan 2 pilihan. Pilihan yang pertama adalah kembali kepada istrimu seperti sedia kala, atau pilihan yang kedua adalah silahkan ditalak istrimu. Dan yang dimaksud dengan ila adalah sumpah seorang suami
dengan mengatakan, demi Allah, saya tidak akan mencampurimu lagi. Saya tidak akan berhubungan suami istri denganmu lagi. Dia ingin menghukum istrinya dengan tidak menggaulinya dengan sumpah, dengan sumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang disebut dengan ila. Dan ila ini batasnya adalah 40 hari. Ketika sudah lebih dari 40 hari, maka suami yang mengila istrinya, bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya, harus memilih di antara dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah batalkan sumpah tersebut, dan pilihan yang kedua adalah silahkan ceraikan istrimu dengan cara yang baik. Jadi tidak ada jalan bagi dia untuk melanjutkan sumpahnya lebih dari 40 hari. Tidak ada jalan bagi dia untuk melanjutkan sumpah tersebut lebih dari 40 hari. Dan perlu diketahui bahwasanya tidak sepantasnya seseorang itu menggunakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melarang dirinya berbuat kebaikan. Karena ala kulli hal, jima' atau hubungan suami istri itu merupakan kebaikan. Bahkan dalam hadis Rasulullah menyebutkan bahwasanya dia merupakan sedekah, sehingga tidak pantas kemudian seseorang menggunakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bersumpah melarang dirinya untuk melakukan sebuah kebaikan. Dan jika sudah terlanjur bersumpah, maka sebaiknya dia melanggar sumpah tersebut dan menggantinya dengan kafarah, mengganti sumpahnya dengan kafarah. Dan kafarah sumpah ini bisa dia memberikan makan kepada 10 orang miskin, dan ini berlaku untuk semua sumpah. Ketika seseorang bersumpah kemudian melanggar sumpahnya, maka dia harus membayar kafarah. Kafarahnya adalah entah dia memberi makan kepada 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin, atau membebaskan budak. Kalau tidak sanggup salah satu dari ketiga hal ini, maka dia boleh berpindah kepada pilihan yang lain, yaitu berpuasa selama 3 hari. Ya, tapi pilihan yang berpuasa ini nanti dia lakukan ketika tidak sanggup melakukan salah satu dari ketiga hal ini, yaitu memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin, atau membebaskan budak. Nah, ini yang lebih baik yang dilakukan oleh seseorang ketika dia bersumpah dan sumpahnya itu ternyata isinya tidak baik. Ya, seperti orang yang mengila istrinya, bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, maka sebaiknya dia melanggar sumpahnya. Dan kalau dia tidak ingin melanggar sumpahnya, maka batas maksimalnya adalah sampai hari ke-40. Hari berikutnya, hari ke-41, dia harus diberikan dua pilihan yang telah kita sebutkan tadi. Nah, ini yang disebut dengan ila. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat 228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Orang-orang yang ditalak masa iddahnya adalah 3 kali haid. Ini yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Bagi wanita-wanita yang masih haid, maka masa iddahnya itu adalah 3 kali haid. Wala yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Dan tidak halal bagi istri yang ditalak untuk menyembunyikan apa-apa yang ada di rahimnya. Kalau dia hamil, maka dia sampaikan. Kalaupun dia tidak hamil, maka dia juga menyampaikannya, tidak menyembunyikannya. Ya, dia harus menyampaikan, karena ini berhubungan dengan masa iddahnya, berhubungan dengan masa iddah yang akan dia lalui. Kalau sudah 3 kali haid, dia sampaikan sudah habis masa iddah. Jangan kemudian sudah 3 kali haid tapi berspekulasi mengatakan baru 2 kali, dengan tujuan agar kiranya suaminya masih bisa kembali kepadanya. Ini tidak boleh.
Kalau sudah 3 kali haid, 3 kali haid. Tidak boleh lagi ada kebohongan dengan mengatakan sudah baru 2 kali haid, atau sebaliknya, baru 2 kali haid mengatakan sudah 3 kali haid, dengan tujuan agar dia bisa menikah dengan secepatnya dengan laki-laki yang lain. Ini juga adalah perkara yang haram. Nah, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan suami-suami mereka itu lebih pantas, lebih berhak untuk rujuk kepada istrinya. Dalam masa iddah itu, suaminya dialah yang lebih berhak untuk kembali kepada istrinya, ya, dibandingkan dengan orang lain. Sehingga dalam masa iddah tidak boleh ada laki-laki yang kemudian melamar istri yang sedang dalam masa iddah, apakah dengan kalimat langsung ataukah dengan bahasa isyarat. Ini adalah perkara yang haram. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Bagi perempuan memiliki hak yang ma'ruf, dan laki-laki memiliki derajat yang lebih daripada perempuan. Di antara derajatnya yang lebih adalah karena laki-laki merupakan qawwam, ya, laki-laki yang di tangannya lah kalimat talak itu berada, ya, bukan di tangan perempuan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 229, at-talaqu marratan. Talak itu ada 2. Maksudnya adalah talak yang bisa dirujuk itu hanya 2. Kalau sudah 3, maka tidak bisa lagi dirujuk. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Setelah 2 kali talak, maka dilepaskan dengan baik atau dipertahankan dengan baik. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa an yakhafa alla yuqima hududallah fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha 'alaihima fi maftadat bih tilka hududullah fala ta'taduha. Jadi tidak halal bagi seorang suami untuk meminta kembali apa-apa yang telah dia berikan kepada istrinya ketika terjadi perceraian. Ya, ketika terjadi perceraian, dan perceraian ini berasal dari dia, si suami sendiri yang mau menceraikan istrinya, maka tidak halal bagi dia untuk meminta apa-apa yang telah diberikan kepada istrinya. Baik pemberian ini adalah pemberian yang dia berikan sebagai mahar, ataupun pemberian yang lain yang dia berikan setelah pernikahan. Ya, misalnya setelah pernikahan dia memberikan istrinya kendaraan, atau membangunkan istrinya rumah, atau pemberian-pemberian yang lain, dan ini adalah pemberian. Maka ketika terjadi perceraian, si suami tidak berhak untuk meminta kembali apa-apa yang telah dia pernah berikan kepada istrinya, karena perceraian atau talak tersebut bersumber dari dia sendiri yang menginginkan perceraian tersebut. Nah, jangankan kepada istri, bahkan kepada setiap orang, ketika seseorang sudah menghibahkan, memberikan sesuatu kepada orang lain, maka haram hukumnya dia meminta kembali barang yang sudah dia berikan kepada orang lain. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan permisalan yang sangat buruk. Kata Nabi SAW, perumpamaan al-aidu fi hibatihi kal kalbi ya'udu fi qai'ihi. Orang yang meminta kembali hibahnya, meminta kembali pemberiannya, itu seperti seekor anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntahan tersebut. Ini adalah perumpamaan yang sangat buruk. Artinya inilah perumpamaannya bagi orang-orang yang sudah memberikan sesuatu kemudian meminta kembali pemberiannya. Kemudian ketika terjadi hal-hal yang dikhawatirkan akan menciderai hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka boleh bagi wanita untuk menggugat yang disebut dengan khulu', yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ada kondisi-kondisi di mana istri dibolehkan untuk meminta talak kepada suaminya, tapi dengan syarat.
syaratnya adalah dia harus mengembalikan mahar yang pernah diberikan suaminya kepadanya pada saat pernikahan. Nah, kemudian ayat 230 Allah berfirman, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Pada saat sudah terjadi 3 kali talak, maka suaminya ini tidak halal untuk rujuk kepada istrinya sampai istrinya itu menikah dengan orang lain. Dan ketika terjadi perceraian di antara mereka, maka suami yang pertama boleh kembali kepada istrinya. Nah, wa in talaqaha fala junaha alaihim ay yataraja'a in dhanna ay yuqima hududallah wa tilka hududullah yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Namun satu catatan di sini yang perlu kita perhatikan, tidak boleh seseorang, suami yang pertama misalnya tahu hukum khulu, tahu hukum talak 3, dan dia mau kembali kepada istrinya, tapi tidak boleh. Syaratnya harus istrinya menikah dengan laki-laki lain. Kemudian dia sewa orang, dia minta kepada temannya, saya minta tolong nikahi mantan istri saya. Setelah itu ceraikan dia. Kalau habis masa iddahnya, maka saya kembali akan menikahinya. Ini disebut dengan nikahul muhallil, dan ini haram, tidak boleh. Tidak boleh seseorang dengan sengaja menikahi seorang wanita untuk menghalalkan dia dengan suaminya sebelumnya. Tapi si suami yang pertama ini nanti boleh kembali kepada istrinya kalau memang pernikahan antara istrinya dengan laki-laki yang lain itu atas ridha, bukan karena adanya sebuah hal yang sudah direncanakan sebelumnya. Dan dipersyaratkan pernikahan yang kedua ini harus terjadi hubungan suami istri. Kalau sekadar akad kemudian pisah, maka ini belum menghalalkan suami yang pertama. Tapi suami yang kedua ini setelah menikahinya memang betul-betul terjadi hubungan suami istri di antara mereka. Ketika pisah dengan suami yang kedua, barulah kemudian ketika habis masa iddahnya boleh bagi suami yang pertama untuk menikah lagi dengan mantan istrinya. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat 231, wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna faamsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Kalau kalian sudah mentalak istri-istri kalian dan sudah sampai masa iddahnya atau sudah hampir habis masa iddahnya, maka pertahankanlah dia, rujuk kepada dia, atau lepaskan, ikhlaskan dengan baik. Wala tumsikuhunna diraran lita'tadu, dan janganlah kalian mempertahankan mereka rujuk sebelum habis masa iddah dia rujuk. Apa tujuannya rujuk? Karena masih mau menambah kemudaratan kepada istrinya. Mungkin selama ini dia belum puas memberikan kemudaratan, memberikan kezaliman kepada istrinya. Dia mentalaknya sebelum habis masa iddah, dia rujuk lagi. Dia rujuk tujuannya bukan untuk membangun rumah tangga yang harmonis, tapi tujuannya adalah untuk memperpanjang kezalimannya kepada istrinya. Ini adalah hal yang haram. Wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan janganlah kalian menjadikan ayat-ayat Allah itu sebagai permainan. Orang yang mentalak istrinya dan sebelum habis masa iddah dia rujuk kembali untuk memberikan kemudaratan yang lain, ini dianggap sebagai orang yang bermain-main dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah dosa besar. Dan ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala
wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idzukum bih wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Ya, kita tadi diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat yang selanjutnya 232, wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fala ta'duluhunna ay yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Jika kalian telah mentalak istri-istri kalian dan habis masa iddahnya, sudah habis masa iddahnya, maka janganlah kalian melarang mereka ketika mereka mau menikah dengan laki-laki yang lain. Tidak boleh seorang mantan suami ketika mantan istrinya sudah habis masa iddahnya untuk kemudian merasa berat, apalagi menghalang-halangi istrinya untuk menikah dengan laki-laki yang lain. Ini adalah perkara yang dilarang dengan bentuk apapun. Dia menghalang-halangi dengan bentuk apapun, ya misalnya dengan alasan anaknya atau dengan alasan yang lain. Tujuannya adalah bagaimana agar istrinya ini tidak menikah setelah perpisahan mereka. Nah, kemudian dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dzalikum azka lakum wa athhar wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Itulah nasihat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, yang demikian itu lebih suci di hati-hati kalian, mengikhlaskan ya dia untuk menikah lagi dengan laki-laki yang lebih baik, ya mungkin lebih baik daripada dia, dan dia juga tidak ada halangan untuk menikah dengan perempuan yang dia ridhoi. Ini adalah perkara-perkara yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama masa iddahnya sudah habis. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ay yutimma radha'ah. Para wanita-wanita, para ibu-ibu, para istri, mereka menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun. Disusui selama 2 tahun sempurna. Liman arada ay yutimma radha'ah, bagi wanita-wanita, bagi ibu-ibu yang mau menyempurnakan susuannya kepada bayinya. Nah, dan ini yang lebih baik ketika disusui sampai 2 tahun. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi ayahnya anak ini ketika terjadi perpisahan ya misalnya dia mentalak istrinya sementara istrinya sedang hamil, habis masa iddah, istri sudah melahirkan dan dia belum rujuk, artinya sudah lepas hubungan suami istri di antara mereka, dan sekarang perempuan ini atau mantan istrinya memiliki anak yang harus dia susui. Maka kewajiban bagi ayahnya, bagi bapak dari anak ini adalah memberikan nafkah kepada ibunya anak ini dan juga pakaian. Ya, kita katakan sebelumnya bahwasanya ketika sudah habis masa iddah, maka tidak ada lagi kewajiban bagi si suami untuk menafkahi mantan istrinya kalau sudah habis masa iddah. Namun di sini dikecualikan, yaitu pada kondisi ketika mantan istrinya ini memiliki anak, karena ditalak pada saat dia sedang hamil, dia harus menyusui. Ya, dia harus menyusui, dia butuh gizi. Maka kewajiban bagi ayahnya untuk memberikan nafkah kepada ibu dari anak ini, nafkah berupa makanan, minuman, rezeki yang lain, begitu pula dengan pakaian. Baik, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tukallafu nafsun illa wus'aha. Ya, bagaimana kadarnya? Kadarnya adalah sesuai dengan kemampuan dia. Allah tidak memberikan beban kepada seseorang di luar dari kemampuannya. Ya, jadi jangan terlalu dipaksakan, tapi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemudian la tudarra walidatun biwaladiha
wala mauludun lahu biwaladihi wa 'alal warisi mislu dzalik. Tidak boleh ibu dari anak ini kemudian dizalimi, dimudaratkan dengan tidak memberikan haknya. Ya, dengan tidak memberikan haknya. Dan tidak boleh juga anak ini dimudaratkan ketika ayahnya meninggal dunia. Ya, misalnya dia masih disusui oleh ibunya, kemudian ternyata ayahnya meninggal dunia, padahal ayah ini masih berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada ibu dari anak ini. Ketika dia meninggal dunia, maka akan diwarisi, hartanya akan diwarisi oleh ahli warisnya. Maka si ahli waris ini dia harus tetap memberikan perhatiannya kepada anaknya ini yang sudah meninggal dunia tadi, dengan cara memberikan nafkah kepada ibunya. Jadi ini menunjukkan bagaimana perhatian syariat kita dalam masalah talak. Bahkan setelah berpisah pun masih ada aturan-aturan yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tashawurin fala junaha alaihima wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Kalau mereka sepakat, misalnya radhaahnya cuma 1 tahun saja, maka itu tidak ada masalah. Mereka saling bersepakat apa yang mereka ridhoi, atau mereka bersepakat bahwasanya anak ini disusui oleh wanita yang lain, maka kewajiban dari ayahnya membayar wanita yang menyusuinya ini sewanya, yang menyewa seorang wanita untuk menyusui anaknya. Pada saat misalnya ibunya tidak mau menyusuinya atau ibunya tidak mampu menyusuinya, maka harus disusui oleh wanita yang lain. Maka ayahnya ini berkewajiban untuk membayar sewa daripada wanita yang mau menyusui tersebut. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya semoga difahami ya insyaallah. Baik, kemudian 2 ayat lagi kita sebutkan. Tentu saja masih ada yang tersisa, nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Ayat 234, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra." Wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Kalau wanita-wanita ini sudah habis masa iddahnya, maka apa yang diharamkan bagi mereka selama masa iddah itu sudah boleh mereka lakukan. Apa yang diharamkan bagi wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam masa iddah, ini ada batasan-batasannya. Tidak diberikan kebebasan secara sempurna, tapi ada batasan-batasan yang perlu dia ketahui. Di antaranya adalah, ya, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu tidak boleh berhias, tidak boleh berhias selama masa iddah. Beda dengan wanita yang ditalak dengan talak raj'i, suaminya masih hidup dan dia masih serumah. Kita katakan sebaiknya wanita itu berhias. Agar kenapa? Agar suaminya ini tergoda lagi untuk rujuk kepadanya. Adapun ketika wanitanya adalah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya selama masa iddah, maka dia dilarang untuk berhias. Dan juga dia berkewajiban untuk tinggal di rumah suaminya. Di rumah selama ini dia tinggal bersama suaminya, dia wajib tinggal di situ selama masa iddahnya dan tidak keluar kecuali pada perkara-perkara yang memang sifatnya darurah atau haji. Ya, misalnya kalau dia bekerja di luar, maka boleh dia keluar dari rumahnya untuk bekerja, atau dia harus membeli keperluannya di luar, maka boleh. Tapi untuk keperluan-keperluan yang bukan sifatnya darurah,
seperti hanya pergi rekreasi, pergi refreshing kemana, maka ini tidak dihalalkan, tidak boleh bagi wanita yang masa iddah yang ditinggal mati oleh suaminya sampai habis masa iddahnya. Kalau sudah habis masa iddah, maka silahkan, mau berhias silahkan, mau pindah rumah silahkan, mau kemana silahkan. Nah, kemudian ayat 235 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khitabatin nisa'i au aknantum fi anfusikum, dan tidak ada dosa bagi kalian ketika kalian menampakkan keinginan kalian terhadap wanita yang dalam masa iddah yang ditinggal mati oleh suaminya. Ketika ada seorang laki-laki, dia tahu fulanah sudah meninggal suaminya, tapi fulana ini masih dalam masa iddah, dia boleh memberikan isyarat kepadanya bahwasanya dia mau menikahinya. Atau boleh juga kalau dia mau menyembunyikannya di dalam dirinya sendiri, dia tidak sampaikan, ini juga tidak ada masalah. Dan sekali lagi, ini hanya berlaku kepada wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Adapun wanita yang ditalak dengan talak raj'i, maka tidak boleh bagi laki-laki yang lain untuk menyampaikan keinginannya menikahinya, baik secara langsung maupun secara isyarat. Adapun yang ditinggal mati, maka tidak boleh secara langsung, tapi boleh dengan isyarat. Kemudian wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Janganlah kalian berazam menyampaikannya dengan kalimat yang langsung sebelum habis masa iddahnya. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu wa'lamu annallaha ghafurun halim. Ini jamaah sekalian, beberapa ayat yang kita sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ayat lagi di surah Al-Baqarah, dan juga ada beberapa ayat dalam surah At-Talaq yang perlu kita ambil faidahnya, ya, sebagai penyempurna dari pembahasan kita tentang fikih talak. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.